Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manjada wajada. Sahabat manjada wajada, alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat manjada wajada, mudah-mudahan teman-teman selalu sehat ya. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan hidup yang luar biasa. Ketemu lagi dengan Akbar Zainuddin di segmen Rezeki Berlimpah Berkah. Kali ini kita akan mengkaji bersama tentang zikir, mengingat Allah. Bagaimana zikir itu bisa menenangkan hati, membuka pintu rezeki tiada henti. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Tanpa bantuan teman-teman sekalian tidak akan maju channel ini. Ahlan wa sahlan. Sahabat manjada wajada, apa sih hubungannya zikir dengan keberkahan hidup, keberlimpahan rezeki? Ini dia, rezeki itu ada dan berpihak pada hati yang tenang. Kalau hati kita itu selalu merasa kurang, hati kita tidak pernah bersyukur, hati kita itu selalu galau, hati kita itu selalu khawatir dengan masa depan, hati kita selalu diliputi rasa was-was, cemas, tidak pernah tenang, itu rezeki tidak akan pernah datang kepada kita, akan semakin menjauh kepada kita. Rezeki menyukai hati yang tenang. Rezeki menyukai hati yang bersih. Hati kita kotor juga, itu akan menyulitkan rezeki datang kepada kita. Salah satu cara untuk bagaimana membuat hati kita tenang, itu adalah dengan cara berzikir. Zikir itu dalam bahasa Arab artinya mengingat Allah. Artinya, zikir itu adalah bagaimana dalam kehidupan kita selalu mengingat Allah. Mengingat dalam pikiran kita, mengingat dengan lisan kita, dan mengingat dengan perbuatan kita. Ya, 3 bentuk itu. Cara kita mengingat Allah dengan pikiran kita, bahwa kita selalu mengingat Allah, dengan lisan kita, mengucapkan kalimat-kalimat zikir, dan juga dengan perbuatan kita, bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita berbuat dengan pikiran, tenaga, harta kita, berbuat baik kepada banyak orang, itulah juga bentuk zikir. Lalu mengapa kita perlu berzikir dan apa hubungan zikir dengan kebahagiaan hidup, keberkahan rezeki, dan keberlimpahan rezeki yang bahkan mengundang rezeki tidak terduga? Nah, inilah 5 manfaat zikir untuk kesejahteraan, keberlimpahan rezeki, dan kebaikan hidup kita. Yang pertama, kalau kita berzikir mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Dahsyat kan? Bukan hanya kita yang ingat Allah, tapi Allah akan ingat kita. Nah, kalau Allah ingat kita, nah itu kan tanda-tanda, tondo-tondo bahwa Allah itu akan selalu dalam rahmat kasih sayangnya kepada kita. Kalau Allah memberkahi kita, merahmati kita, apa saja dikasih. Apa saja dikasih. Yang kita minta dikasih. Karena itu berzikir itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka hendaklah kalian mengingatku, maka aku akan mengingatmu.
Dan bersyukurlah kalian akan nikmat-nikmatku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Ini adalah kalimat yang Allah itu katakan sebagai sebuah janji. Kalau engkau mengingatku, aku akan mengingatmu. Dahsyat betul kan zikir ini. Artinya ada namanya law of attraction. Law of attraction itu kalau kita itu ingat, Allah akan ingat. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak ingat Allah, bagaimana mungkin Allah akan ingat kita? Nah, zikir itu sarana kita untuk selalu mengingat Allah. Jadi law of attraction itu kan kalau kita mendekat, maka yang kita dekati akan ikut mendekat kita. Tapi kalau kita menjauh, maka yang kita jauhi juga akan terus menjauh. Nah, Allah itu sama tuh. Sama seperti apa yang kita pikirkan. Kalau kita mendekat, Allah tambah dekat. Tapi kalau kita menjauh, Allah tambah jauh. Makanya zikir itu menjadi penting. Zikir itu menjadi perlu agar kita selalu dalam kasih sayang Allah. Zikir itu membuat kita dekat dengan Allah. Zikir itu membuat kita selalu dalam rahmat Allah. Indah sekali bukan? Kalau hidup kita selalu dalam rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Wow, itu nikmat sekali. Nggak akan ada ceritanya kita itu sengsara hidup ini. Dunia ini kalau kita banyak zikir kepada Allah. Kalau Allah selalu merahmati kehidupan kita. Nah, itulah fungsi pertama dari zikir untuk keberlimpahan hidup kita. Manfaat kedua dari zikir itu adalah membuat hati menjadi tenang, membuat hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram karena mengingat Allah, berzikir. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Kalau hati kita diliputi kegalauan, itu sudah jelas deh. Itu karena kita jauh dari Allah. Galau, sedih, marah, khawatir, takut, cemas. Nah, itu banyak penyakit hati yang terjadi karena kurang zikir. Kalau kurang pengetahuan itu mainnya kurang jauh. Kalau hati galau itu pasti karena kurang zikir kepada Allah. Allah sudah janjikan kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita berzikir, hati kita akan tentram. Silakan teman-teman praktekkan. Yang khawatir misalnya ya, khawatir tentang masa depan, yang khawatir tentang rezeki, yang khawatir tentang hari esok, coba mulailah berzikir. Zikirnya apa saja? Misalnya zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan dari Allah yang maha menghidupkan dan maha besar. Baca itu, insya Allah kekhawatiran itu akan hilang. Tawakal kita akan lebih banyak kepada Allah. Yang khawatir tentang rezeki, ya tawakal. Yang cemas, yang sedih, yang takut. Nah, apa saja. Ketika kita berzikir, kita akan mendapatkan kepercayaan diri dari Allah. Kita merasa tenang. Hidup kita ini kan sebenarnya tinggal menjalani apa yang sudah digariskan oleh Allah. Kita menjalani apa yang sudah menjadi takdir dalam hidup kita. Kenapa kita harus resah? Kenapa kita harus galau? Tinggal kita tawakal.
tawakal kepada Allah. Kalau kita tawakal kepada Allah, hati kita itu akan menjadi tenang. Nah, itulah fungsinya zikir, membuat hati kita menjadi tenang. Kegelisahan hidup, kecemasan, rasa curiga, rasa tidak percaya, pokoknya semua hal-hal yang terkait ketidaktenangan pikiran kita, nah itu yang terjadi karena kita tidak ingat Allah. Allah itu yang menjalankan semua ini. Di dunia ini tidak ada yang berjalan tanpa Allah ketahui. Allah yang sudah mengatur semuanya. Ketika Allah sudah mengatur semuanya, ya kita minta sama Allah. Ya Allah, kita mintakan kebaikan dari Allah. Mintakan kebaikan agar sesuatu yang ada di sekitar kita itu menjadi baik buat kita. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Kalau kita selalu ingat pada Allah, kita tahu, yakin Allah itu akan melindungi kita. Allah akan memberi kekuatan. Kita tidak lagi pernah berputus asa. Karena tahu Allah akan melindungi kita. Allah akan menjaga kita. Allah akan memberikan petunjuk dan jalan keluar buat kita. Keyakinan ini menjadi penting karena itulah yang akan membuat hati kita tenang. Nah, kalau hati kita tenang, sehat hidup kita. Yang membuat kita sakit salah satunya itu kan karena hati kita tidak tenang. Ya kita gelisah aja. Oh, gelisah, kalau kita gelisah gimana kita mau sehat? Kita nggak bisa tidur dengan nyenyak, kita nggak bisa istirahat. Setiap hari jantung kita berdegup lebih panjang, lebih keras, lebih cepat karena kegelisahan dalam hidup kita. Bagaimana kita mau sehat? Zikir itu akan menyehatkan. Dan salah satu rezeki paling hebat di dunia ini bukannya itu adalah sehat. Karena itu banyak berzikir akan memberi kita keberlimpahan, kesehatan dalam kehidupan dan tentu kebahagiaan. Kalau hati tenang, insya Allah kita akan bahagia. Nggak ada lagi cemas, nggak ada lagi khawatir, nggak ada lagi saling curiga. Kita saling percaya dengan pasangan kita, dengan anak-anak, dengan teman kerja. Nah, bukannya hidup itu akan menjadi indah kalau itu bisa kita. Kalau masih ada cemas, kalau masih ada rasa curiga, kalau masih ada khawatir, coba serahkan sama Allah. Berzikir, insya Allah itu semua akan hilang. Obat ketentraman hati, ketenangan hati ternyata mudah dan murah. Tidak harus kemana-mana, tidak harus bingung mencarinya. Ternyata tinggal kita mau atau tidak. Ada pada kita ngobrol sama Allah, berzikir banyak-banyak kepada Allah. Fungsi ketiga, manfaat ketiga dari zikir itu adalah mengampuni dosa-dosa kita. Bukannya kita manusia, ini adalah tempatnya salah, lupa, dosa, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Bagusnya Allah itu maha pemurah, maha penyayang, maha pemberi ampunan. Masya Allah, Allah tahu kita ini suka berbuat salah, kadang-kadang disengaja, kadang-kadang tidak disengaja. Kesalahan ini banyak sekali. Maka Allah membuka pintu maaf sebesar-besarnya, seluas-luasnya, bahkan seluas langit dan bumi. Allah itu kangen dengan taubat kita. Allah itu kangen dengan istighfar kita. Bagaimana kita itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zikir? Apa zikirnya? Ya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu yang paling pendek, kita beristighfar. Mohon ampun ya Allah, mohon ampun ya Allah. Surat Toha ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila shalihan
tsumma tada. Sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat dan beriman, lalu beramal soleh dan tetap mengikuti petunjuk. Nah, taubat. Taubat itu artinya mengakui berbuat salah, menyesal atas apa yang sudah dilakukan. 2, beriman. Lalu percaya bahwa Allah itu maha pengampun, percaya bahwa Allah itu yang akan memberinya kecukupan, Allah yang akan berkuasa, segala-galanya bisa dilakukan perubahan. Percaya penuh dengan Allah, kalau bertawakal Allah akan mencukupkan sehingga mau berubah. Nah setelah itu yang ketiga adalah berbuat baik. Ini yang sering disebut sebagai hijrah. Jadi taubat, berbuat salah, merasa menyesal, lalu beriman, aku percaya Allah, engkau akan cukupkan semuanya. Aku percaya Allah maha besar. Lalu kemudian amilas sholihan, berbuat baik. Nah, summah tada. Setelah itu adalah terus berada dalam petunjuk Allah. Jangan belak-belok lagi. Ya, fasenya itu. Taubat, lalu beriman, beramal soleh, dan tetap dalam petunjuk Allah. Surat Toha ayat 82, insya Allah, Allah akan berikan ampunan. Apa hubungannya ampunan dengan rezeki? Sudah jelas konsep kita. Rezeki itu tidak akan pernah masuk ke dalam diri kita kalau kita masih berbuat dosa. Kalau kita masih berbuat maksiat. Maka selama ada dosa dalam diri kita, belum diampuni oleh Allah, itu akan menjadi perisai. Rezeki, saya terus menggunakan bahasanya Ustadz Nasrullah, magnet rezeki, bahwa dosa maksiat itu adalah perisai rezeki kita. Maka ya kita minta ampun, istighfar. Allah akan kasih rezekinya banyak-banyak buat kita. Kalau kita sudah diampuni oleh Allah. Kita salah, kita dosa, ya sudah, itu sudah kita lakukan. Mari setelah itu kita bertaubat, berbuat baik, lalu tetap dalam petunjuk Allah. Itu yang akan membuat kita insya Allah mendapatkan keberkahan. Hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi jernih, hidup kita menjadi enak. Bukankah rezeki yang paling hebat di dunia ini adalah sebuah kebahagiaan? Kita bekerja keras di dunia ini, membanting tulang kaki di kepala, kepala di kaki. Yang kita cari itu kan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu didapatkan kalau kita diampuni dosa-dosanya. Selama kita berbuat dosa, berbuat maksiat, selama dosa itu ada dalam diri kita, kita akan terus dihantui. Kita akan terus dibebani oleh dosa-dosa itu. Dan itu yang akan membuat hidup kita berantakan. Bahasa Qur'annya itu adalah ma'isyatan dongka. Hidup yang sempit. Hidup yang sempit. Kalau kita jauh dari Allah, itu hidup kita akan sempit. Maka kita dekatkan diri kita dengan Allah, mohon ampun, berzikir, istighfar banyak-banyak. Ribuan kali tiap hari. Nggak dilarang. Setiap saat kita melakukan sesuatu, istighfar banyak-banyak, insya Allah Allah akan ampuni dan Allah akan buka rezeki kita. Manfaat nomor 4 dari zikir itu adalah kita ini akan dijauhkan dari maksiat. Logika sederhananya adalah tidak mungkin kita berbuat maksiat pada saat kita berzikir. Kita akan dikasih petunjuk, hidayah, dan kita sendiri itu akan terus mendekat kepada Allah. Kita akan mendekat kepada Allah, maka kita akan jauh dari maksiat. Kalau mau mendekati maksiat, kita sudah beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu akan menjauhkan kita dari maksiat. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita ingat Allah.
Subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Ngapain kita kerja keras selama ini, lalu kemudian kita habiskan untuk maksiat. Endingnya ke maksiat. Ngapain? Buat apa? Buat apa? Maksiat hanya akan membuat hidup kita sengsara. Dan berzikir adalah cara terbaik untuk membentengi diri kita, membentengi iman kita, agar kita terhindar. Kan doa-doa kita selalu itu banyak sekali doa-doa untuk menghindarkan diri dari maksiat. Doa yang sangat terkenal, meminta ampun. Al-A'raf ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah berbuat zalim untuk diri sendiri. Dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Engkau tidak ampuni kami, tidak memberi rahmat, kasih sayang-Mu pada kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini kita sedang berdoa, ya Allah, kasih sayangi kami, ampuni kami. Ya, nggak mungkin kita berbuat maksiat. Kalau kita banyak-banyak zikir, malu kita dengan diri sendiri, malu kita dengan Allah kalau kita berbuat maksiat. Maka zikir akan membentengi kita dari perbuatan maksiat. Selanjutnya, sahabat manjada wajada, manfaat kelima dari zikir itu adalah memberi kita jalan keluar dari setiap masalah yang kita dapatkan di dunia ini, dan Allah akan memberi rezeki dari apa yang tidak kita sangka-sangka. Zikir kan mendekatkan diri kita kepada takwa, mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan dari maksiat, dan itu janji Allah. At-Tolak ayat 2-3. Ini ayat yang sangat terkenal dan menjadi dasar bagi seluruh kajian kita, kajian rezeki berlimpah berkah. Surat At-Tolak ayat 2-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberinya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Maka Allah melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Dan sesungguhnya Allah telah menetapkan ketentuan, kadar bagi segala sesuatu. Ayat ini sungguh menarik sekali. Ketika kita bertakwa, Allah akan kasih rezeki, jalan keluar dari semua masalah yang ada di dunia. Dan ketika kita bertawakal, maka Allah akan cukupi. Kadar tawakal kita itu akan sangat menentukan seberapa besar Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Kalau kadar tawakal kita sedikit, ya kecukupannya sedikit juga. Jadi akan terus berbanding lurus dengan tawakal kita. Maka kalau kita ingin dicukupi semua kebutuhannya oleh Allah, tawakalnya kita tambahkan. Tawakal itu gimana sih Pak Akbar? Ya mulai dari awal. Sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan sesuatu kan kita diminta mengucapkan bismillah. Jadi sebelum kita mulai melakukan sesuatu, kita sudah bertawakal. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Aku bekerja memenuhi panggilanku sebagai seorang suami. Aku memenuhi kewajibanku sebagai seorang suami. Aku akan bekerja sangat keras dan aku serahkan semua hasilnya kepadamu. Jadi sebelum memulai, kalau itu kita lakukan, kerjaan kita enak. Kerjaan kita itu tenang. Kita bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Bekerja dengan sangat keras.
berusaha dengan sangat keras, dan hasilnya biarlah itu urusan Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, aku bekerja keras. Bismillah, berangkat kerja ini ya. Niatkan. Itu adalah aku akan bekerja keras. Hasilnya aku serahkan kepada Allah. Aku yakin engkau akan memberikan yang terbaik. Jadi ketika kita bertawakal, hati kita tenang. Bahwa Allah itu pasti akan memberikan yang terbaik. Yang mungkin Allah nggak kasih yang terbaik. Yang dikasih Allah, itulah yang terbaik buat kita. Yang dikasih Allah, itulah yang terbaik buat kita. Kalau kita merasa belum baik, berarti ada sesuatu di balik itu. Atau kita belum paham mengapa Allah kasih itu. Tapi yakin dulu, husnuzon kita kepada Allah. Kalau kita bertawakal, itu Allah akan memberikan yang terbaik. La haula wa la quwata illa billah. Sambil zikir itu ya, kita bekerja itu. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari awal bismillah, kita udah berzikir. Kita bekerja, la haula wa la quwata illa billah. Engkau yang maha pemberi kekuatan. Berilah aku kekuatan untuk bekerja hari ini ya Allah. Setelah itu, pulang, diakhiri dengan alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih sudah Engkau berikan nikmat yang luar biasa. Hari ini aku sudah bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Aku pulang, Engkau kasih aku rezeki yang berkah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ketika itu terjadi, hidup kita dari panjang pagi sampai kemudian pulang itu selalu dipenuhi dengan zikir. Zikir kita itu kan setelah sholat, itu pasti itu. Pagi sebelum berangkat, pulang, itu penuhi dengan zikir. Sehingga hati kita, hidup kita tenang, hidup kita bahagia, menjalani hidup dengan penuh semangat. Pulang kita di keluarga, zikir lagi, masuk rumah dalam keadaan bahagia. Menyambut keluarga dengan baik. Dan itu selalu diliputi dengan zikir. Baik zikir yang kita ada pada pikiran kita, ataupun yang kita ucapkan. Mudah-mudahan dengan zikir ini, itu akan memberikan kita ketenangan hati, ketenangan batin, ketenangan hidup, kesehatan jiwa, kesehatan pikiran, dan tentu insya Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah berkah. 5 manfaat zikir sebagai sebuah kesimpulan. 1, zikir itu akan mendekatkan diri kepada Allah, membuat Allah mengingat kita. 2, zikir itu akan membuat hati kita tenang, hati kita tentram. 3, zikir itu akan menjadikan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4, zikir itu akan menjauhkan kita dari maksiat. 5, zikir itu akan menjadikan kita mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan kita dan akan diberikan rezeki yang berlimpah, bahkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih sudah terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Tanpa dukungan Anda, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan sebaik-baiknya. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Silahkan tonton juga di playlist Rezeki Berlimpah Berkah. Saya sudah berikan dari awal di sana konsep-konsep tentang bagaimana kita membuat hidup kita lebih berkelimpahan rezeki dengan cara Allah. Kabana bihadza wa lakum minkum salaman jadda wa jada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.